makasih banget ya buat kalian yang udah bisa hadir di webinar kami mengenai Get to Know Sexual Violence, kekerasan seksual, dan nanti kita akan ngebagi menjadi 4 sesi. Nah, itu saya akan menjelaskan bersama teman-teman saya dari Mas, ada Adele dan juga ada Cindy. Nah, nanti kita akan ada beberapa pembahasan yang menarik banget nih. Nanti kita akan ngebahas mengenai apa itu kekerasan seksual, jenis dan tipe kekerasan seksual itu seperti apa. Terus juga nantinya ada dapat terjadi di mana saja sih kekerasan seksual. Terus nanti ada juga korban dan pelakunya itu banyakkan siapa, ancamannya apa aja, penyebabnya kenapa mereka ngapain sih ngelakuin kekerasan seksual gitu. Terus ada dampak bagi korbannya, terus undang-undang yang mengatur itu ada apa aja, dan juga ada apa saja sih yang harus dilakukan oleh korban saat mendapati kekerasan seksual dan juga cara mencegahnya gimana. Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang pertama ya. Nah, sekarang mari kita ke materi yang pertama terlebih dahulu, yaitu apa sih kekerasan seksual itu. Di sini ada 3 definisi kekerasan seksual ya dari tokoh berbeda-beda juga. Yang pertama, menurut Rusli dan Marlukardo pada tahun 2021, kekerasan seksual adalah suatu tindakan yang berkaitan dengan hubungan seksual akibat pelaku terhadap korbannya dengan cara melakukan pemaksaan yang mengakibatkan korban menderita. Dan menderitanya ini itu bisa dari segi fisik, materi, psikis, dan juga mentalnya. Selanjutnya, ada definisi kekerasan seksual dari Kemendikbudristek pada tahun 2023, yang dia menjelaskan kekerasan seksual ini itu apa sih? Nah, kekerasan seksual ini adalah segala bentuk perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh ataupun fungsi reproduksi seseorang yang dikarenakan adanya ketimpangan kekuasaan ataupun gender yang dapat mengakibatkan penderitaan psikis, fisik, dan juga dapat mengganggu kesehatan reproduksinya. Dan bagi korban itu bisa mengurangi peluang untuk mendapatkan pendidikan dengan rasa aman dan juga optimal. Nah, yang terakhir, menurut WHO dan juga Pan American Health Organization pada tahun 2013, dia menjelaskan bahwa kekerasan seksual adalah tindakan seksual yang bertujuan untuk mendapatkan tindakan, komentar, atau ajakan, ataupun tindakan yang mengarahkan seseorang secara memaksa. Nah, hal ini itu dilakukan oleh siapapun tanpa melihat hubungan dia dengan korban, keadaan, dan juga nggak terbatas pada rumah atau pekerjaan saja. Nah, dengan ini kita dapat simpulin nih, kekerasan seksual itu apa sih? Nah, kekerasan seksual itu dapat didefinisikan sebagai segala bentuk tindakan yang berkaitan dengan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual, dan itu dapat dilakukan dimanapun itu dan oleh siapapun itu. Nah, jadi pelakunya di sini itu bisa dari orang terdekatnya ya, bisa dari keluarga, entah itu dari orang tuanya kah, saudara, pamannya, bibinya, keponakan, ataupun keluarga yang lain. Dan tempat itu bisa terjadi di mana aja. Jadi nggak yang spesifik kayak di rumah atau kantor, dan bahkan tuh di lingkungan aja tuh bisa gitu loh. Nah, di mana korbannya ini nantinya itu akan mengalami trauma atau penderitaan baik dari segi fisik, psikis, maupun mentalnya. Jadi seperti itu. Sekarang kita akan lanjut ke jenis atau tipe kekerasannya. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 itu terdapat 9 jenis kekerasan. Yang pertama itu ada kekerasan seksual pelecehan fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan satu mengenai jenis. Jadi yang pertama itu ada pelecehan seksual non fisik. Nah, maksudnya ini apa sih? Nah, pelecehan ini tuh berkaitan dengan gerak tubuh, aktivitas, tindakan, perkataan yang dapat merendahkan diri seseorang. Nah, jadi misalnya kayak dilihatin dari sampai bawah tuh senyum sendiri atau enggak disenggol-senggolan sama temennya. Terus bisa juga dikatain, direndahin sama temennya, diintimidasi atau enggak direcehin secara verbal. Misal dikasih julukan-julukan yang berbau seksual gitu. Misalnya nih pacaran nih, terus pacarnya toksik nih. Nah, terus dia dikatain kayak pakai bahasa kasar itu alat kelamin kah atau misalnya berbau seksual yang lainnya. Terus juga dia namanya catcalling nih. Biasanya nih cewek nih yang kena nih, entah lagi jalan ke warung, berangkat ke kampus atau sekolah, atau enggak lagi di jalan tuh, lagi nyetir motor gitu kan. Nah, itu kadang cewek-cewek suka tuh digodain tuh, tadi bilang kayak cewek cantik, Neng mau kemana nih sama Bang Aceh, pasti ada beberapa dari kalian yang mungkin, contoh lainnya itu tuh bisa aja nanyain korban ke hal-hal yang berbau seksual, misalnya nanya ukuran pakaian dalam kah, atau misalnya pernah melakukan hubungan seksual atau enggak dengan mantannya. Lanjut yang kedua itu pelecehan seksual fisik. Namanya aja fisik, berarti pelecehan ini tuh secara fisik yang langsung ditujukan pada tubuh. Misalnya itu tuh seperti mencium secara paksa, menepuk, mengelus, mencubit, menyentuh, menyerang, hingga menggesekkan alat kelamin ke korban. Nah, ataupun paling parahnya itu memperkosa ya. Nah, belakangan ini tuh saya pernah lihat ya sebuah tweet di Twitter, itu tuh mengenai kasus pelecehan seksual yang terjadi di kereta. Nah, si korbannya itu mau berangkat kerja, dan dia tuh ngerasa ada orang yang dari tadi tuh nempel banget gitu ke bagian belakangnya dia. Nah, pas banget si korban turun, dia ngerasa, kok celananya agak basah nih, dan bener aja ternyata ada bekas itu di celana korban. Nah, korbannya tentu aja langsung takut, gemetar, dan juga trauma jadinya naik kereta. Ada juga berita yang sempat viral tuh sekitar 1 atau 2 bulanan yang lalu ya. Nah, itu tuh ada seorang relawan yang diperkosa oleh beberapa orang hingga rahimnya itu harus diangkat. Bayangin tuh perasaannya gimana, sakitnya gimana yang dirasain oleh korban.
Lanjut ada pemaksaan kontrasepsi. Nah, pemaksaan kontrasepsi ini adalah tindakan yang memaksa orang lain untuk menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Yang dimana dia tuh memanfaatin nih kondisi yang tidak berdaya yang dapat membuat korban ini kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu. Nah, selanjutnya ada pemaksaan sterilisasi. Nah, ini tuh sama ya dengan pemaksaan kontrasepsi pengertiannya. Tapi bedanya tuh ada di fungsi penekanan dampaknya itu tuh gimana gitu. Kayak penekanan dampak kehilangannya pada fungsi reproduksinya. Misalnya itu tuh maksa si istri ini untuk melakukan operasi steril rahim atau angkat rahim, dia ngecegah dia tuh punya anak lagi gitu. Padahal si istrinya nggak mau. Lanjut yang kelima nih, ada pemaksaan perkawinan. Nah ini mungkin yang sepele ya bagi beberapa orang gitu. Padahal ini tuh juga termasuk kekerasan seksual. Nah itu adalah memaksa orang lain untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perkawinan dengan orang lain atau pelaku. Misalnya nih ada perkawinan di bawah umur, salah satunya tuh usianya itu tuh misalnya 25, tapi satunya itu ternyata masih underage banget, masih 15, 14, 13, dan itu dinikahi secara paksa. Selain itu juga seperti menikahkan korban pelecehan seksual dengan pelaku. Nah, ini kan salah banget ya, si korban udah jelas-jelas trauma dengan si pelaku, tapi malah dinikahin gitu. Dan orang banyak banget yang masih salah kaprah di sini dan malah pada nyuruh udah dinikahin aja si korban sama pelaku. Padahal kan jelas-jelas salah ya, nggak boleh. Ya gitu. Nah, lanjut ada penyiksaan seksual. Nah, itu apa? Itu perbuatan yang dengan sengaja menyerang organ seksual perempuan yang mengakibatkan rasa sakit baik secara fisik maupun psikologis. Contohnya itu tuh bisa seperti melakukan hubungan seksual dengan cara yang nggak lazim sama sekali, yang bisa membuat korban itu luka entah di daerah kemaluannya atau daerah lain di tubuhnya. Misalnya saat berhubungan seksual, dia melakukan penyiksaan hingga membuat dia itu tuh luka seperti lebam, baret, ataupun berdarah di bagian organ intimnya. Selanjutnya itu ada eksploitasi anak, itu adalah perbuatan menyalahgunakan kedudukan dan kepercayaan yang muncul karena adanya tipu muslihat dari sebuah hubungan atau rasa tak berdaya dan juga sangat tergantung dengan orang tersebut. Nah, tujuannya ini apa sih melakukan eksploitasi seksual ini? Yaitu untuk mendapatkan keuntungan atau memanfaatkan organ tubuh seksual. Misalnya itu memaksa anak, istri, ataupun pasangan untuk melakukan pekerjaan yang berbau seksual. Misalnya dengan memaksa si pacaran nih untuk melakukan prostitusi online. Itu ada perbudakan seksual. Nah, perbudakan seksual ini apa? Yaitu perbuatan menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya untuk untuk menjadikannya tidak berdaya gitu. Jadi korban ini tuh merasa nggak berdaya dengan tujuan untuk mengeksploitasi secara seksual. Contohnya itu misalnya ada seorang perempuan yang dijanjiin bekerja di luar negeri. Ternyata dia malah dijadiin budak untuk melakukan hubungan seksual dengan cara paksa dan itu diperjualbelikan di negara asing. Nah, yang terakhir ini ada kekerasan seksual berbasis elektronik, yaitu perbuatan merekam atau mengfoto yang bermuatan seksual di luar kehendak atau persetujuan orang tersebut. Contohnya nih, ada seseorang nih ngambil foto orang lain yang pakaian terbuka gitu kan, terus disebarin di grupnya atau di sosial media. Ataupun melakukan revenge porn. Nah, revenge porn ini apa? Itu adalah pornografi balas dendam, di mana si pelaku ini akan menyebarkan gambar atau video eksplisit seseorang secara langsung atau menggunakan media sosial. Nah, ini tuh tentu aja dilakukan tanpa ada persetujuan dari salah satu pihak ya. Nah, ini biasanya itu bisa dilakukan oleh mantan pacar, orang lain, ataupun HP ataupun laptop yang diretas dan tujuannya itu untuk balas dendam atau dapat hiburan ataupun dapat keuntungan video-video share-nya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang selanjutnya, itu dapat terjadi di mana aja sih pelecehan kekerasan seksual ini. Ini ada grafik. Ini sebenarnya itu ringkasan data dari Simponi PPA atau Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak. Nah, jadi kekerasan seksual ini tuh dibagi jadi dua ya, berdasarkan dari tempatnya dan juga jumlah korbannya. Nah, kalau misalnya dari tempatnya, itu tuh dapat terjadi paling tinggi itu ada dari rumah, tempat kerja, fasilitas umum, sekolah, dan juga tempat lainnya. Nah, sedangkan kalau misalnya berdasarkan dari jumlah korbannya, itu tempat kejadian tuh ada pada dari rumah tangga, tempat kerja, lembaga, pendidikan kilat, fasilitas umum, sekolah, dan juga tempat lainnya. Ini bisa dilihat ya tabel seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Adelia Mareta. Silakan. Oke, untuk materi selanjutnya itu ada tentang korban dan pelaku. Kebanyakan itu siapa sih? Next. Nah, menurut Monica, korban dari kekerasan seksual itu lebih banyak dialami oleh perempuan dan rentang usianya itu sekitar 13 tahun sampai 24 tahun. Pada kekerasan seksual, pelaku bukan hanya dari pasangan, tetapi juga ada dari keluarga, rekan kerja, teman, tetangga, dan lain-lainnya. Dan itu mayoritas itu biasanya pelaku itu dari orang-orang terdekat dari si korban. Jadi emang benar-benar udah hubungannya baik, erat, tapi ternyata malah korban maksudnya menjadi korban dari kekerasan seksual ini. Terus kenapa sih kok perempuan itu sering jadi korbannya? Karena perempuan itu tuh kurangnya pengalaman. Jadi kalau misalkan dalam hubungan yang namanya pacaran gitu ya, itu biasanya tuh selalu terjebak sama hubungan yang gak sehat atau toksik. Jadi perempuan itu juga gak mau ninggalin laki-lakinya, padahal laki-lakinya itu udah berbuat banyak hal termasuk juga kekerasan seksual.
Jadi kadang tuh perempuan juga mengira kalau misalkan dia dikontrol atau dia tuh kayak diposesifin gitu, itu sebenarnya baik menurut dia. Padahal itu bukan bentuk cinta, tapi itu malah jadinya kayak obsesi gitu loh. Dan terkadang jadinya pacar itu bisa ngelakuin apapun yang dia mau ke pacarnya atau korbannya gitu. Terus yang kedua itu tingkat pendidikan yang rendah. Biasanya wanita-wanita yang tingkat pendidikan yang rendah itu bakalan diinjak-injak sama laki-laki dan bakalan kayak disia-siain gitu karena si laki-laki itu tuh merasa, oh gue ini kan lebih dari lu, gue itu kan apa penanggung jawab lu, jadi lu tuh harus tunduk sama gue, lu tuh harus nurut sama gue, apalagi kalau dalam hubungan rumah tangga yang mana perempuan itu harus menghormati suaminya yang mana tuh laki-laki kan. Nah, jadi suaminya itu tuh kadang tuh berbuat semena-mena dan sedangkan si perempuan itu kan harus bergantung kepada suaminya kan. Jadi mau nggak mau, ya dia harus menerima itu. Terus juga yang ketiga itu ada budaya yang selalu meninggikan laki-laki yang dimana benar-benar laki-laki itu dianggap segalanya, kayak laki-laki tuh harus lebih ini, sedangkan perempuan itu tuh dipandangnya itu lebih sebelah mata gitu loh, kayak lebih direndahin atau apa, dan segala sesuatunya tuh yang selalu diunggulin itu laki-laki. Dan yang paling terakhir itu kurangnya pendidikan seksual. Next. Nah, ini menurut data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak di tahun 2023, itu dapat terlihat bahwa korban itu mayoritas paling banyak itu perempuan, sebesar 80%, sedangkan untuk korban jenis korban berjenis kelamin laki-laki itu hanya sebesar 20%. Dan untuk pelaku dari kekerasan seksual ini paling banyak itu adalah laki-laki, yaitu sebesar 89,7%, dan perempuannya sebesar 10,3%. Dari sini kita bisa lihat kalau korbannya itu tuh mayoritas lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki, dan untuk pelakunya itu paling banyak itu laki-laki dibandingkan perempuan. Next. Nah, kalau untuk korban menurut status usia itu, paling banyak itu korban itu yang ngalamin itu anak-anak. Dan dewasa itu di urutan kedua. Kalau untuk anak-anak ada sebesar 57,3%, dan untuk dewasa itu sebanyak 42,7%. Untuk pelaku menurut status usia itu paling banyak itu ada di dewasa. Dewasa itu 82,6%, sedangkan untuk anak-anak itu 17,4%. Next. Kalau presentasi detail korban perempuan itu, korban yang mengalami menurut kelompok umur itu ada dari 0 sampai 5 tahun, 6 sampai 12 tahun, 13 sampai 17 tahun, 18 sampai 24 tahun, 25 sampai 44 tahun, 45 sampai 59 tahun, dan 60 tahun ke atas. Yang paling tertinggi pertama itu ada di 13 sampai 17 tahun, yaitu sebesar 30,2%. Dan untuk korban menurut umur tertinggi kedua itu ada di umur kalangan 25 sampai 44 tahun, yaitu 30%, dan tertinggi ketiga itu ada di umur 6 tahun sampai 12 tahun, yaitu 14,9%. Korban perempuan itu menurut pendidikan itu yang paling banyak mengalami kekerasan seksual itu ada di tingkat tingkat SMP, SMA, dan juga di SD, karena kalau untuk anak SD kan mereka belum ngerti ya, jadi mereka lebih banyak juga mengalami korban. Dan perguruan tinggi juga tetap ada, dan itu biasanya di lingkungan kayak pertemanan, dosen, atau lain-lainnya. Terus kalau misalkan untuk di SMA itu biasanya dia mengalami kekerasan itu oleh keluarga, guru, atau teman-temannya juga. Next. Korban menurut kelompok umur udah. Next. Selanjutnya kalau menurut pekerjaan itu ada dari paling banyak itu di pelajar, karena mereka biasanya umurnya kan masih di bawah umur ya yang ngalamin menjadi korbannya. Terus yang tertinggi kedua itu di ibu rumah tangga, dan yang tertinggi ketiga itu yang tidak bekerja. Terus kalau menurut tempat kejadian itu ada di rumah tangga, tempat kerja lainnya, sekolah, fasilitas umum, dan lembaga pendidikan silat. Yang paling banyak itu di rumah tangga, terus kemudian keduanya di tempat lainnya, dan tertinggi ketiga itu ada di fasilitas umum. Fasilitas umum itu biasanya itu terjadi di baik di stasiun, terus di terminal, ataupun di dalam bus atau kereta. Apalagi angkutan umum itu kayak kereta atau bus itu kan dia itu tempatnya walaupun luas, tapi kan yang masuk itu penumpangnya itu banyak. Jadi kadang itu kalau kereta atau bus itu kan suka dempet-dempetan. Nah, kadang digunakan oleh pelaku untuk memuaskan hasratnya dengan seperti itu. Dan kadang juga yang di sekitarnya juga mau nolongin juga kayak takut, karena takut jadi korban juga, dan korbannya juga pasti akan mengalami trauma. Next. Nah, materi selanjutnya itu ancaman apa aja yang bakal diberikan sama pelaku. Nah, foto maupun video porno yang berkaitan dengan korban. Selain itu juga tidak segan-segan untuk berteriak di depan umum untuk menyebarkan, dan juga suka memaksa korban untuk melakukan hubungan seksual. Ancamannya itu tuh seringnya tuh kayak biasanya itu dialami sama orang-orang yang berpacaran. Kadang perempuannya itu tanpa sadar, terus habis itu cowoknya juga diam-diam videoin, lalu ntar pada saat udah hubungannya udah putus, cowoknya ngancam kalau misalkan si ceweknya ini nggak mau diajak untuk berhubungan seksual, kayak nanti videonya
gue upload ya di forum, misalkan di forum kampus atau di media sosial lainnya, terus atau enggak nanti gue sebarin ya ke teman-teman gue. Biasanya itu tuh yang dilakuin sama laki-laki tuh karena dia punya circle pertemanan, dia tuh biasanya kalau habis putus dia suka pamerin gitu loh ke teman-temannya kayak ini kemarin nih mantan gue udah pernah ngelakuin ini nih sama mantan gue nih, lihat nih videonya dia ngebagi-bagi gitu. Dan kadang juga sama dia tuh dijual belikan gitu loh. Jadi dia kasih ke orang, orang itu akan membayar sekian gitu, misalkan 1, 2 atau berapa juta buat video itu dan nanti bakal disebarluaskan. Terus kenapa sih korban itu kayak cenderung diem gak mau speak up gitu? Karena biasanya yang jadi korban itu dia itu powernya tuh lebih rendah daripada pelaku. Jadi para pelaku itu biasanya tuh memiliki power yang lebih tinggi dibandingkan si korban karena kayak biasanya anak-anak petinggi atau anak pengusaha atau bapaknya itu punya jabatan yang ternama. Jadi korban ini nih enggan buat ngelaporin karena dia pasti dapat ancaman kayak kalau misalkan lu ngelaporin gue, keluarga lu bakal gue abisin, kayak bakal gue bunuh semuanya termasuk elunya. Jadi di situ korban tuh jadi kayak enggan dan takut gitu loh. Jadi dia lebih baik diem, tapi juga dia kepengen speak up nggak berani kan. Terus habis itu yang ada malah dia itu terus-terusan merasa takut, terus merasa malu terhadap dirinya buat ke depan publik, terus juga nggak tahu mau lapor kemana. Habis itu juga dia tuh merasa bersalah kayak kenapa sih kok gue mau ngelakuin hubungan ini padahal kan itu nggak boleh gitu. Tapi ya namanya laki-laki juga dengan pakai aja gitu ngejadiin korbannya terutama perempuan karena dianggap kaum paling lemah gitu. Terus materi selanjutnya itu apa sih penyebab dari mereka tuh ngelakuin kekerasan seksual itu kan kepada korban? Ada dua. Yang pertama menurut Monica karena adanya pengalaman yang pernah mengalami kekerasan di keluarganya atau pengaruh dari lingkungan dan juga pertemanannya. Peran gender dan melihat video-video porno dan kurangnya edukasi tentang seksual. Dan yang kedua, menurut Wulandari dan Krisnani, pakaian dari korban yang menjadi penyebab dari pelaku melakukan tindakan tersebut. Padahal kenyataannya hal tersebut tidak berpengaruh sama sekali. Kadangkala korban itu tuh selalu disalahkan kayak penyebabnya ya lu sih pakaiannya kayak gitu terbuka atau gimana gitu. Padahal kenyataannya mau pakaian kalian itu terbuka atau tertutup pun tetap juga bakalan bisa jadi korban kekerasan seksual. Jadi pakaian itu tuh nggak menentukan kalau kalian itu bakalan selamat gitu. Kadang juga kalau kita pakai pakaian tertutup sekalipun, kita tuh masih bisa loh kena kayak catcalling atau digodain, bahkan kita juga bisa tiba-tiba diperkosa. Karena kenapa? Mereka tuh ngelakuin hal tersebut tuh karena ada kesempatan gitu loh. Jadinya mereka tuh ngelakuin hal tersebut. Dan juga biasanya nih mereka itu tuh melakukan hal tersebut karena dipikir dia ada kesempatan nih sepi juga ya udah deh gue lakuin tuh ke korban padahal hal tersebut kan nggak boleh. Terus faktor lainnya itu juga karena pengaruh lingkungan sosial tadi yang dimana biasanya tuh anak-anak cowok itu kan punya pertemanan itu tuh nggak semuanya seumuran kan, pasti ada yang lebih tua ada yang lebih muda. Nah biasanya nih yang kalangan-kalangan lebih tua biasanya selalu kayak ngasih tahu gitu ke yang adik-adiknya yang satu sirkelan gitu kayak lu kalau mau jadi laki banget kayak jantan banget nih lu tuh harusnya tuh bisa nih kayak berhubungan sama cewek lu atau siapa. Kalau misalnya lu nggak kayak gitu tuh lu cupu tahu, nggak keren lu kayak biasanya kayak gitu. Terus juga mereka karena video-video yang mereka lihat di media sosial kayak Twitter kayak gitu-gitu yang mereka masukin situs-situs segitu dan kurangnya edukasi jadi itu mereka berpikir kayak ya udah biar gue tuh keren dipandangnya hebat sama teman-teman gue dan gue bisa pamer ke teman-teman gue ngelakuin itu gitu loh padahal hal itu salah. Terus yang kedua itu kepengen mendominasinya itu karena kenapa, karena dipicu adanya trauma di masa kecil atau aktualisasi dirinya yang buruk sehingga dia itu kurang memiliki rasa percaya diri dan kepercayaan dirinya dia itu rendah. Nah karena itulah dia pengen mendominasi kayak mumpung korbannya ini perempuan dia lebih lemah daripada laki-laki ya udah gue pengen jadi sosok dominasi nih biar si perempuannya itu tuh nurut sama gue dengan cara hal seperti itu. Dan yang paling terakhir itu ada memiliki perilaku seks yang menyimpang. Terlebih lagi saat ini banyak kan kayak apa tuh kadang karena terikut tren malah jadinya penyimpangan seksual dan mereka anggap itu hal yang keren gitu. Selanjutnya materinya akan dibacakan oleh Dimas. Apakah ada dampak bagi korban? Yang jelas ada. Di sini menurut WHO ada 3 dampak kekerasan seksual. Yang pertama itu ada fisik, yang kedua ada psikologis, yang ketiga ada sosial. Untuk yang pertama ada dampak fisik, yaitu biasanya korban ini akan mengalami masalah kehamilan dan organ reproduksi yang rusak, serta juga dapat meningkatnya penularan penyakit seksual. Lalu yang kedua ada dampak psikologis. Nah, di sini biasanya korban ini akan mengalami depresi, kesulitan tidur, penurunan harga diri, muncullah keluhan somatik, dan biasanya akan penyalahgunaan obat terlarang dan alkohol akibat dari depresi itu. Lalu yang ketiga ada dampak sosial. Nah, biasanya
korban ini dalam interaksi sosialnya ini ada hambatan-hambatan tertentu seperti dia dikucilkan dan dia merasa tidak pantas atau dijauhkan. Lalu ada juga masalah di rumah tangganya, yaitu seperti pernikahan secara paksa dan bisa jadi adanya perceraian. Next. Nah, selanjutnya apakah ada undang-undang yang mengatur tentang kekerasan seksual? Ada, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang kekerasan seksual. Nah, di sini ada beberapa pasal yang menjelaskan tentang kekerasan seksual. Di sini ada pasal 4 tentang jenis kekerasan seksual. Nah, tadi ini sudah dijelaskan oleh dia. Jenis-jenisnya yaitu ada pelecehan seksual non-fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual yang berbasis elektronik. Lalu selanjutnya ada pasal 5 tentang kekerasan seksual non-fisik. Nah, setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara non-fisik yang ditunjukkan kepada tubuh, keinginan seksual, dan organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan kesusilaannya, dipidana karena kekerasan seksual non-fisik dengan pidana penjara paling lama itu 9 bulan atau pidana denda paling banyak itu 10 juta rupiah. Lalu selanjutnya ada pasal 6 tentang kekerasan seksual fisik. Di sini ada 3 jenis, yaitu yang pertama, setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditunjukkan terhadap tubuh, keinginan seksual, atau organ reproduksi dengan berdasarkan harkat dan martabat seseorang, berdasarkan seksualitas atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak itu 50 juta rupiah. Lalu yang kedua itu biasanya dimaksudkan untuk menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan, dengan pidana penjara paling lama itu 12 tahun atau pidana denda paling banyak itu 300 juta rupiah. Nah, untuk yang ketiga itu, setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan ketenaran, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan menyesatkan pergerakan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengan atau dengan orang lain, pidana dengan penjara paling lama itu 12 tahun atau pidana denda paling banyak 300 juta. Selanjutnya ada pasal 8 tentang pemaksaan kontrasepsi. Nah, biasanya itu pemaksaan dengan kontrasepsi itu dijatuhi penjara paling lama itu 5 tahun dan pidana denda paling banyak itu 50 juta rupiah. Nah, untuk pasal 9 tentang pemaksaan sentralisasi, biasanya pidana penjaranya itu paling lama 9 tahun dan denda paling banyak itu 200 juta rupiah. Untuk pasal 10 tentang pemaksaan perkawinan, biasanya itu dipidana penjara paling lama itu 9 tahun atau denda paling banyak itu 200 juta rupiah. Nah, untuk pasal 11 tentang penyiksaan seksualitas, setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi atau orang yang bertindak karena digerakkan atas pengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan mengintimidasi, persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang dicurigai atau dilakukannya, atau ingin mempermalukan atau juga merendahkan martabat atas alasan diskriminasi atau seksual dalam segala bentuknya. Nah, pidana penjaranya itu paling lama 12 tahun dan denda paling banyaknya itu 300 juta rupiah. Untuk pasal selanjutnya ada pasal 12 tentang eksploitasi seksual. Nah, untuk eksploitasi seksual ini biasanya pidana penjara paling lamanya itu 15 tahun dan dendanya paling banyak itu 1 miliar rupiah. Untuk pasal 13 tentang perbudakan seksual, setiap orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, maka akan dijatuhkan pidana paling lama itu 15 tahun atau denda paling banyak itu 1 miliar rupiah. Dan yang terakhir ada pasal 14 tentang kekerasan seksual yang berbasis dengan sosial elektronik. Setiap orang tanpa hak ini melakukan perekaman atau pengambilan gambar atau tangkap layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau persetujuan
persetujuan dari si objek perekam itu, lalu mentransmisikan informasi elektronik atau dokumentasi elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksualnya, dan juga melakukan penguntitan atau pelacakan yang menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi dokumen elektronik untuk tujuan seksualnya. Nah, biasanya ini kekerasan seksual berbasis elektronik ini biasanya pidana penjaranya paling lama itu 4 tahun dan denda paling banyak yaitu 200 juta rupiah. Nah, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Cindy. Di sini gimana sih cara mencegah kekerasan seksual? Nah, perlu teman-teman ketahui ya. Nah, menurut WHO, jadi yang pertama itu ada pendekatan individu. Apa sih pendekatan individu? Jadi dalam pendekatan individu ini kita semua tuh merancang program bagi pelaku kekerasan seksual, di mana pelakunya ini itu harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan harus menerima hukuman yang setimpal atas perlakuannya nih. Nah, yang kedua ini pendekatan individu itu ada memberikan pendidikan atau untuk pencegahan kekerasan seksual. Jadi di mana antar individu ini kayak saling memberikan sosialisasi atau pendidikan satu sama lain. Jadi bagaimana sih cara kita mencegah untuk kekerasan seksual agar untuk perlindungan diri dan juga mengenai penyakit menular seksual. Nah, untuk yang kedua ini ada pendekatan perkembangan. Pendekatan perkembangan itu mencegah kekerasan seksual dengan cara menanamkan pendidikan pada anak-anak sejak usia dini. Jadi di pendekatan perkembangan ini tuh ada pendidikan mengenai gender, memperkenalkan pada anak-anak tentang pelecehan seksual itu apa dan risikonya tuh apa aja. Terus yang ketiga itu ada mengajarkan anak untuk menghindari kekerasan seksual. Kemudian ada mengajari batasan bagi anak-anak bagian tubuh apa aja nih yang nggak boleh disentuh sama orang lain. Kemudian mengajarkan batasan aktivitas seksual yang dilakukan pada masa perkembangan itu. Yang ketiga ini ada pendekatan sosial. Jadi pendekatan sosial ini yang pertama itu jadi kita tuh mengadakan kampanye anti kekerasan seksual. Kemudian ada memberikan pendidikan seksual di lingkungan sosial. Jadi kita ini sama ya bersosialisasi bagaimana cara mencegah untuk kekerasan seksual di lingkungan sosial. Kemudian yang keempat itu ada pendekatan tenaga kesehatan. Yang pertama itu jadi tenaga kesehatan ini memberikan layanan dokumen kesehatan yang mempunyai peran itu sebagai alat atau bukti media korban dari kekerasan seksual itu. Jadi media itu bisa jadi bukti kalau seseorang kena kekerasan seksual. Kemudian itu tenaga kesehatan memberikan penyuluhan dan pelatihan kesehatan mengenai kekerasan seksual dalam rangka mendeteksi secara dini kekerasan seksual yang dialami. Kemudian tenaga kesehatan juga memberikan perlindungan dan pencegahan mengenai penyakit HIV. Jadi tenaga kesehatan ini memberikan pendidikan kepada masyarakat yang awam tentang HIV ini. Kemudian tenaga kesehatan menyediakan tempat perawatan dan perlindungan bagi korban-korban yang mengalami kekerasan seksual. Kemudian ada pendekatan hukum dan kebijakan. Nah, di sini itu dalam pendekatan hukum pemerintah menyediakan tempat pelaporan dan penanganan terhadap korban kekerasan. Kemudian pemerintah juga menyediakan peraturan legal mengenai tindak kekerasan seksual dan hukumannya bagi pelaku sebagai perlindungan untuk para korbannya juga. Nah, kemudian ini pemerintah ini harus mengadakan perjanjian internasional untuk standar hukum terhadap pelaku-pelaku kekerasan seksual. Kemudian ada mengadakan kampanye anti kekerasan seksual. Nah, kemudian apa sih yang harus dilakukan korban ketika mengalami kekerasan seksual? Jadi yang pertama ini kita semua perlu diketahui ya bahwa korban itu tidak bersalah. Kita tuh harus bangkit, nggak boleh kayak ngedengerin kata-kata orang tuh kayak gitu gara-gara pakaian lo gitu, nggak sama sekali. Itu semua tuh atas dasar nafsu dari si pelaku. Kemudian mencari dukungan pada orang terpercaya. Jadi kita tuh perlu ya, misalkan kita mau cerita ke teman kita yang terpercaya atau bahkan lebih bagusnya itu seperti ke psikolog, ke tenaga profesional. Jadi psikolog ini tuh tahu apa yang kita rasain dan bisa mencegah trauma yang akan terjadi di kemudian hari. Kemudian segera lapor pada pihak yang berwajib. Nah, ketika kita mengalami kekerasan seksual ini, kita bisa langsung lapor ke pihak yang berwajib dengan mengumpulkan bukti-bukti. Kan kalau zaman sekarang ini kan udah era digital banget ya, jadi kayak apa-apa tuh di videoin. Nah, itu bisa jadi barang bukti sebagai kalau kita itu korban. Atau
kalau misalkan sampai ke ranah pemerkosaan, kita bisa menjadikan pakaian yang kita pakai saat itu untuk barang bukti. Jadi ketika mengalami hal tersebut, kita jangan bersih-bersih dulu. Jadi kayak kita benar-benar langsung dalam keadaan yang seperti itu lapor untuk ke pihak yang berwajib. Nah, kemudian pergi ke pelayanan kesehatan. Apabila kalau misalkan kita takut lapor ke pihak yang berwajib, mungkin kita bisa ke pelayanan kesehatan yang kemudian nanti pihak rumah sakitnya tuh bisa ngelapor pihak yang berwajib untuk datang ke rumah sakit ini. Jadi kita tuh bisa meminta bantuan hukum, tapi kita karena kita takut dari pihak yang berwajib, kita bisa ke rumah sakit dulu. Oke, untuk saat ini, apakah ada yang mau bertanya? Ini ada salah satu yang angkat tangannya dari Adinda Ariandita. Silakan boleh tulis di kolom chat atau open mic-nya ya untuk bertanya. Izin bertanya dong kepada pemateri. Tadi kan sesuai dengan materi yang disampaikan bahwa kalau misalkan korban ini tuh powernya tuh lebih kecil atau bisa dibilang pelaku itu powernya itu lebih besar daripada si korban. Gimana sih kalau misalkan korban ini mau lapor tapi dia tuh diancam oleh pelaku. Jadi ada ketakutan atau ada rasa takut dari si korban ketika dia mau melaporkan kejadian yang udah dia alami. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Kakak Dinda buat pertanyaannya. Yang pertama itu nggak apa-apa, tetap kita tuh harus lapor. Apalagi itu sebagai korban itu tetap lapor. Jadi nggak usah mempermasalahkan terhadap power ataupun ancaman dari si pelaku. Karena kalau kita itu punya buktinya dan emang kita itu jadi korban ya nggak masalah kalau kita lapor. Jadi kita tuh bisa lapor ke Komnas Perlindungan Anak, terus habis itu juga kita bisa lapor ke pihak kepolisian dengan membawa barang bukti, terus habis itu kita juga bisa melaporkan ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan saat ini kan juga banyak tuh kayak pemedia yang buat pelaporan, terus habis itu ada nomor teleponnya juga buat call centernya. Jadi nggak perlu ragu lagi buat kita tuh tetap ngelaporin, apalagi kita tetap harus ngelaporin itu ke kantor polisi. Karena kenapa? Dengan kita ngebawa barang bukti, jadi pelaku itu tetap bakalan bersalah dan bakal dihukum. Dan kita tuh sebagai korban tuh juga pasti ada merasa aman gitu kalau misalnya kita udah ngelaporin, apalagi dia udah masuk ke penjara juga, kita tuh merasa lega dan akhirnya tuh ada yang bisa nyelamatin kita. Kalau misalkan kita tetap diem, ya kita tuh bakalan tetap terus-terusan diinjek sama dia, terus bakal terus-terusan kita tuh sampai kita sadar itu kita malah nanti bakalan disamperin, terus habis itu bakal ngalamin kekerasan seksual selanjutnya, yang berikutnya. Makanya dengan itu kita lebih baik ngelaporin walaupun dia itu punya power yang lebih kuat gitu loh. Jadi gak perlu takut masalah power dari pelakunya, walaupun power kita lebih rendah gitu sebagai korban misalkan, tapi tetap harus melapor. Dengan lapor itu juga bisa jadi pertimbangan juga buat pihak berwajib kalau misalkan emang hal tersebut tuh harus semakin digencari lagi, harus semakin di iniin lagi buat biar nggak banyak lagi kasus-kasus seperti itu. Jadi di sini ada yang bertanya juga dari Kak Salma. Kenapa sih rata-rata korban yang mengalami kekerasan atau pelecehan seksual itu lebih banyak diam dan tidak melawan? Oke, jadi kenapa sih korban kekerasan seksual itu rata-rata kayak diem gitu, nggak banyak lawan? Karena pada saat korban mengalami kekerasan seksual itu, atau dia itu berada dalam situasi yang sangat-sangat bingung nih, dia harus ngapain, jadi pada bagian otaknya itu akan memunculkan situasi nge-freeze gitu. Nah, kondisi freeze ini tuh terjadi karena bagian otak yang merasa takutnya itu jadi sangat aktif. Karena ketakutan yang luar biasa, makanya korban pelecehan tuh rata-rata tuh bisa terlihat diem aja, bikin orang salah kira kayak, ih itu dia diem aja, pasti itu kayak karena emang mau gitu. Padahal sama sekali enggak. Jadi ketika seseorang dihadapkan situasi yang di luar apa yang bakalan dia pikirkan itu, jadi dia tuh kayak bingung nih, dia harus bertindak seperti apa gitu kan. Jadi kayak dia cuma bisa diem aja. Seperti itu Kak Salma. Untuk sekarang. Oke, ini sepertinya tidak ada ya. Jadi makasih banget untuk kalian semua yang udah hadir pada kali ini. Dan nanti untuk sertifikat akan dikirimkan ya via pada webinar kali ini. Semoga dapat bermanfaat buat kalian semua, bisa mendapat pengetahuan dan juga menambah relasi bagi kalian semua. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ada kesalahan dalam jawaban atau misalnya kesalahan menjelaskan, maafkan. Sekian dari kami semua. Terima kasih sudah hadir di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.